teman-teman, terima kasih telah berjumpa lagi dengan saya, Nasi Anggursari. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan arahan ataupun juga bagaimana praktikum terkait tentang oral care ataupun oral hygiene, yang dimana nantinya teman-teman sekalian akan mendapatkan checklist nanti di sini. Sesuai dengan checklist nanti saya ajarkan bagaimana cara membersihkan atau oral hygiene, ya, itu membersihkan pada bagian mulut, kemudian bagian bibir dan juga bagian lidah dari pasien yang memang sulit sekali untuk mengalami ataupun membersihkan secara mandiri. Baik, untuk kelengkapannya di sini sudah saya siapkan, ya. Baik teman-teman, di sini sudah saya siapkan ya dari tahap, ya. Beberapa tahap di dalam praktek aplikasi ini ada yang pertama tahap terinteraksi, orientasi, tahap kerja, tahap terminasi, dan tujuan. Kemudian pada tahap preinteraksi ini kita sudah siapkan. Yang pertama yaitu melihat dan mengecek catatan medis dari klien. Lalu jangan lupa untuk mencuci tangan, ya, cuci tangan dengan bersih. Kemudian 6 langkah dan juga menyiapkan alat. Yang dimana alat di sini sudah siapkan. Yang pertama adalah gelas kumur yang berisi air matang atau NaCl. NaCl cukup bisa setengah gelas, ya, nanti kita masukkan. Kemudian sudah kita siapkan gelas kumur berisi air matang dengan NaCl 1% atau air garam. Kemudian kom kecil berisi boraks, gliserin, gentin, violet. Ini adalah gentin violet. Jadi bisa terlihat di sini, ya, untuk gentin violet ini. Kita masukkan ke dalam kom kecil. Ini adalah kom kecil. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, di dalam bag instrumen ini kita sudah siapkan mulai dari kom kecil, ya, kemudian kita isi di dalamnya yaitu boraks gliserin atau gentin violet secukupnya saja. Kemudian ada bengkok yang kita siapkan. Bengkok ini kita bisa dekatkan kepada pasien nantinya, ya. Kemudian selanjutnya ada perlak dan juga ada handuk. Bag instrumen yang sudah kita siapkan itu selain berisi dari kom kecil berisi boraks dan air dan atau gliserin gentian violet, itu juga berisi dengan kapas lidi, kemudian juga ada kasa dan juga atau diapers, kemudian pinset. Ini pinset, kemudian ada terisi dari tong spatel. Fungsi dari penggunaan tong spatel ini adalah untuk menekan bagian lidah agar misal kita temukan jamur pada lidah ataupun jamur pada di kerak-kerak ataupun sisa-sisa makanan yang masih mengarah pada bagian lidah ataupun pada gigi si pasien. Nah, sedangkan pada sumpit itu maksudnya pada pinset itu ada dua. Kita menggunakan pinset chirurgis dan juga anatomi. Jadi nanti misal teman-teman bisa sesuaikan mana yang bisa digunakan, mana yang bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Baik, nanti yang pertama mungkin kita akan menggunakan pantung, yaitu dari pasien terlebih dahulu. Untuk saat pembersihannya kita bisa menggunakan, yaitu ini adalah pantung. Jadi pantung yang khusus untuk bagian daerah mulut, mulai dari gigi kemudian lidah, ya, dan kita untuk mudah bagaimana tuh dalam hal pembelajarannya. Baik, setelah kita menyiapkan pada preinteraksi, teman-teman kita bisa jangan lupa untuk menyiapkan juga sarung tangan bersih pada saat kita sebelum melakukan tindakan pembersihan ataupun oral hygiene kepada pasien. Tahap orientasi kita akan mulai setelah semua alat sudah siap. Kita lakukan tahap orientasi, yaitu memberikan salam, selamat pagi Ibu,
Pada kesempatan kali ini saya ada perawat Messi yang bertugas pada bagian ini. Saya akan melakukan oral hygiene atau membersihkan daerah mulut ataupun juga bagian di dalam mulut ibu. Jadi karena ibu sudah beberapa hari ya, sekitar 3 harian itu mengeluh, saya kok rasanya mulut saya ini kok rasanya bau. Jadi dengan demikian kami memberikan perencanaan untuk bisa membantu ibu membersihkan pada bagian mulut. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Kita menanyakan kepada kesediaan pasien untuk memberikan respon kepada kita sebagai perawat sebelum melakukan tindakan tersebut. Kemudian membawa alat ke dekat pasien. Yang pertama, membentangkan kelak dan handuk di bawah dagu dan pipi klien. Bisa di sebelah sini ya. Lalu meletakkan bengkok pada dekat pipi pasien. Kita letakkan bengkok, bisa di bagian sini. Kemudian kita arahkan untuk agak lebih miring. Lalu memakai sarung tangan. Setelah kita mempersiapkan, itu sudah kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Kita menggunakan sarung tangan bersih. Kita membuka yang namanya bak instrumen ya. Bak instrumen ini kita letakkan lebih dekat dengan kita. Kemudian mengarahkan pasien untuk bisa membuka mulutnya. Dari sini kita arahkan kepada pasien, Bu, nanti kalau misalnya selama saya melakukan tindakan ini, saya harapkan Ibu bisa membuka mulut ataupun juga membuka bagian lidah dan giginya. Kemudian kita tangan kiri menekan lidah. Jadi tangan kiri memegang tong spatol ya. Jadi tong spatolnya bisa menggunakan yang bagian kecil atau bagian besar, tergantung dari pasien, apakah itu pasien anak-anak atau pasien dewasa. Kalau misal pasien dewasa biasanya kita arahkannya yang bagian lebih besar. Ataupun karena kita misal pada wanita bisa menggunakan yang bagian kecil saja. Dan kemudian tangan kanan menjepit depers atau pinset seperti ini. Lalu tangan ini ya kita bisa celupkan. Jadi kalau misal ini lebih mudah adalah pada saat di sini kita bisa mengucurkan di bagian Oke, kita sudah lebih dahulu, kita basahi. Tangan kiri bisa membuka lidah ataupun juga pada bagian mulut ya, ditekan seperti ini. Nah, untuk memudah teman-teman sekalian untuk pembersihan, nanti saya akan menggunakan pantung, yaitu pantung pada mulut dan gigi ya, agar lebih jelas. Stop. Jadi setelah depers ini, bagian ini kita lakukan pemerasan, kemudian kita tekan bagian lidah, kita suruh buka ya bagian mulut, kemudian kita tekan, kita bersihkan nih pada bagian gigi, bagian bawah, kemudian pada bagian samping. Kita lihat apakah kira-kira adakah jamur ataupun makan sisa yang masih belum dibersihkan. Bagian dalamnya juga jangan lupa. Kemudian kita bisa ulangi ya selama sekitar 2-3 kali pada bagian gigi bagian bawah dan juga gigi bagian atas. Kita bersihkan semuanya. Lalu sudah kasa yang sudah kita gunakan bisa kita buang ke dalam bengkok. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan ya, ini ada lidi kapas ya. Lidi kapas ini berfungsi kalau misal kita bisa menggunakan bersihan pada bagian
sela-sela gigi di bagian gigi geraham ya. Ini yang paling susah untuk bisa dibersihkan. Ini tetap dilakukan penekanan, lalu di bagian sini kita bersihkan. Baik, setelah bagian mulut kita rasa sudah bersih, ini saatnya kita untuk bisa membersihkan pada bagian bibir. Bu, ini sudah selesai ya Bu. Baik, kita akan membersihkan di bagian menggunakan pantong yang sudah ada bagian wajah dan juga bagian dari pesi pasien. Stop. Kasa yang kita menggunakan kasa yang baru. Yang kasa yang baru ini kita masukkan ke dalam gendin violet ya, sedikit saja seperti ini. Lalu kita oleskan pada bagian bibir. Apakah kita lihat di bagian bibirnya pasien ini masih tergolong ada yang mengelupas ataupun ada ke bakteri-bakteri ataupun ada perdarahan biasanya di sana. Stop. Nah, baik, setelah kita sudah membersihkan pada bagian bibir terlebih dahulu dengan menggunakan antiseptik, kita menempelkan Bilarin ini misteri ini pada bagian mulut si pasien dari samping kanan kiri ataupun dari atas kanan kiri ya, jadi secara bergantian. Nah, setelah selesai kita menanyakan kepada pasien bagaimana Pak, Ibu, atau kalau sudah merasa enak dengan ini bagian mulutnya, apakah sudah terasa lebih segar. Nah, kemudian setelah itu apakah Ibu merasa nyaman, kita tanyakan kenyamanannya. Kemudian sudah selesai, kita bisa membersihkan pada bagian-bagian yang kami rasa sudah selesai ya. Jadi kalau gitu saya mau membersihkan terlebih dahulu alat-alat yang seperti bengkok ini ya Ibu. Bersihkan bengkok, diangkat, kemudian ditaruh ke dalam tempatnya, lalu kita tutup ini perlaknya. Bila pasien merasa ada yang jatuh, jangan lupa untuk memberikan handuk kepada bagian mulut ataupun bagian dagu pada si pasien. Perhatikan juga kerapian dari pasien, apakah dia masih rasa nyaman ataupun ada bagian yang basah. Baik, demikianlah adalah cara-cara melakukan personal hygiene berupa oral hygiene, yang dimana bisa membersihkan bagian mulut dan juga bagian gigi dan lidah. Jadi teman-teman bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap terminasi, yang dimana sudah memberikan kenyamanan. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan berupa oral hygiene. Kalau semisal nanti Ibu akan semisal ada keperluan ataupun kebutuhan lain, bisa memencet bel yang ada di samping. Saya perawat Messi. Demikian mengakhiri melakukan tindakan dari oral hygiene. Terima kasih atas kerjasamanya. Setelah kita tutup, jangan lupa teman-teman untuk membereskan semua alat-alat yang sudah digunakan di dalam penggunaan oral hygiene, dan juga jangan lupa untuk melepas handscoon ya, dan juga mencuci tangan selama menggunakan 6 langkah. Demikian, dan juga jangan lupa yang terakhir yaitu tahap dokumentasi. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana respon klien, kemudian bagaimana tindakan selama yang teman-teman lakukan itu, apakah ada rintangan atau halangan seperti apa, bagaimana intervensi yang dilakukan ini sudah bisa membantu klien dalam mengobati ataupun mempertahankan cara kebersihan dirinya. Demikian dari saya terkait tentang bagaimana oral hygiene yang bisa dilakukan oleh pasien dengan dia membersihkan pada bagian mulut dan juga bagian lidah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.